Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah lagi hari ini, hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. Kita hari ini akan mengakhiri seri khotbah dari belajar dari kitab Yunus. Ibu Sarah akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dari Yunus pasal 4. Doa saya kita semua diberkati lagi melalui ibadah kita hari ini, melalui firman Tuhan, melalui pujian dan penyembahan di hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk beribadah bersama, walaupun masih secara online. Tapi terima kasih kami ada waktu untuk mendengarkan suara melalui kebenaran firman-Mu. Ada waktu juga untuk memuji dan menyembah-Mu bersama hari ini. Doa hamba kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian ibadah hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati tim worship yang akan memimpin pujian dan penyembahan. Tuhan berkati Ibu Sarah, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Supaya kami semua tanpa terkecuali, kami yang mengikuti ibadah online hari ini, kami diberkati oleh Engkau lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Consider all
I find my rest, and without you I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Yeah. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Salam Bapak Ibu semua, kita senang sekali karena bisa bertemu di ibadah online hari ini. Dan ibadah hari ini merupakan ibadah terakhir khususnya di bulan Mei, juga terakhir untuk membahas kitab Yunus. Kita sampai pada Yunus pasal 4. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena bisa belajar dari kitab Yunus, kebenaran yang sungguh amat sangat memberkati kami tiap-tiap minggu. Kami berdoa supaya Yunus pasal 1 sampai pasal 4 boleh memberkati kami, memperbaharui kasih kami kepada Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan, semua Bapak Ibu yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tapi saya nggak akan baca semua, saya akan mulai dari Yunus pasal 3 ayat 10. Karena Yunus pasal 4 tidak dapat dimengerti tanpa Yunus pasal 3 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya,
"Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Bapak Ibu, pernahkah kita dalam hidup kita mencoba mengatur Tuhan? Kita mencoba merasa lebih pintar, lebih wise, lebih tahu bagaimana mengatur jalan hidup kita dari Tuhan sendiri. Saya pernah dan masih sering untuk melakukan hal itu. Mengatur Tuhan entah dalam doa saya, mengatur Tuhan dalam hidup saya, dalam pikiran saya. Khususnya ketika saya mengalami masa-masa sulit. Saya selalu katakan, "Tuhan, kenapa nggak begini? Coba kalau kamu buat begini. Coba kalau Tuhan izinkan doa saya yang ini terjawab, maka hal ini nggak akan terjadi." Bapak Ibu, saya baca sebuah cerita tentang kisah nyata tentang seorang bride, pengantin perempuan yang menulis surat kepada Tuhan di hari pernikahannya. Dia katakan demikian, "Kepada Tuhan, saya hampir tidak percaya bahwa ini adalah hari pernikahan saya. Saya tahu saya tidak dapat menghabiskan banyak waktu bersamamu akhir-akhir ini dengan kesibukan saya untuk mempersiapkan hari pernikahan saya. Saya minta ampun Tuhan. Tapi saya merasa bersalah ketika saya mencoba berdoa tentang semua ini, karena Larry bukan seorang Kristen. Bapak, saya sangat mencintainya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak bisa melepaskannya. Engkau harus menyelamatkannya. Entah bagaimana caranya. Engkau tahu Bapak, saya telah berdoa untuknya, membahas Injil untuk dia, tapi saya tidak berani untuk memaksa dia dan kelihatan terlalu religius di depan dia. Saya takut Larry menolak kekristenan, tapi juga menolak saya. Bapak, seandainya Larry adalah seorang Kristen, Bapak terkasih, mohon berkatilah pernikahan kami. Saya tidak ingin melawan perintah Bapak, tapi saya sangat mencintai Larry dan saya ingin menjadi istrinya. Jadi tolong berjalanlah bersama kami dan jangan merusak hari pernikahan saya." Bapak Ibu, kalau kita dengar baca surat ini tragis, benar. Tapi seperti itulah kehidupan orang Kristen. Banyak kali kita berusaha mengatur Tuhan. Pernahkah kita mencoba untuk memindahkan Tuhan dari tahtanya agar kita dapat duduk di atas sana? Pernahkah kita merasa lebih pintar, lebih wise, lebih tahu untuk mengatur kehendak Tuhan lebih daripada Tuhan sendiri? Dalam pasal 4 kitab Yunus kita melihat bahwa Yunus pun melakukan hal yang sama. Dalam Yunus pasal 1, Yunus berusaha lari dari Tuhan. Dalam Yunus pasal 2, Tuhan menampar dia dan dia berbalik kepada Tuhan ketika dia berada dalam perut ikan. Dalam Yunus pasal 3 akhirnya dia taat kepada Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya Niniwe bertobat. Tapi dalam pasal 4, Yunus kembali menunjukkan kepongahannya. Yunus kembali menunjukkan ketidaktaatannya kepada Tuhan, bahkan kemarahannya kepada Tuhan. Dalam semuanya ini ada 3 pertanyaan terhadap sikap Yunus. Yang pertama, mengapa Yunus lari ke Tarsis daripada memilih taat kepada Tuhan untuk pergi ke Niniwe? Yang kedua, mengapa Yunus memilih lebih baik mati daripada taat kepada perintah Tuhan? Dan yang ketiga, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada Yunus? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita jawab melalui bagian Yunus pasal 4 ayat 1-11 dalam 4 bagian. Yang bagian pertama adalah respon Yunus pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kira-kira mengapa Yunus marah? Bukankah sebagai hamba Tuhan ketika saya berkhotbah dan ada jiwa yang bertobat, berbalik kepada Tuhan, itu merupakan satu sumber kebahagiaan kita, merupakan sesuatu yang membuat kita senang, kita happy, kita bahagia. Tapi tidak untuk Yunus, Bapak Ibu. Bukan satu orang, 120.000 jiwa bertobat. Yunus tidak bahagia, malah Yunus kesal, Yunus marah kepada Tuhan. Yunus tidak mengerti apa yang ditulis dalam Lukas 15 ayat 7 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika ada satu jiwa bertobat, surga bersorak-sorai.
Ini bukan 1 jiwa, 120.000 jiwa. Patutkah kita untuk menghakimi Yunus dalam hal ini? Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh menghakimi Yunus, mari kita lihat latar belakang mengapa Yunus memilih untuk tidak taat pada perintah Tuhan. Israel, bangsa Israel dan Niniwe, khususnya bangsa Assyria, Irak sekarang, adalah musuh bebuyutan. Sejak nenek moyang mereka merupakan musuh bebuyutan. Persaingan antara mereka merupakan persaingan yang memungkinkan satu menghabiskan yang lain. Dan Yunus sendiri adalah nabi yang paling populer di Israel pada waktu itu. Yunus sungguh berada dalam keadaan bahaya kalau dia berkhotbah kepada Niniwe. Niniwe bertobat dan Allah membatalkan hukuman atas Niniwe. Kenapa Yunus dalam keadaan bahaya? Karirnya bisa selesai karena orang Israel akan menganggap Yunus sebagai pengkhianat. Yunus akan diturunkan dari kedudukan sebagai nabi. Yunus akan dianggap musuh dalam selimut. Yunus sungguh-sungguh dalam keadaan yang sungguh boleh dikatakan dilema, sehingga tamatlah pelayanan dia, tapi tamatlah juga kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel berada dalam bahaya dan ini menjadi kekhawatiran Yunus. Kekhawatiran Yunus adalah kekhawatiran keselamatan dan karir dia, tapi keselamatan bangsanya di masa mendatang. Bapak Ibu, Niniwe bukan bangsa yang baik. Niniwe bangsa yang terkenal sangat kejam, sadis. Kalau mau disamakan seperti yang terjadi, yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Itulah itulah Niniwe. Sehingga bangsa Israel maupun Yunus sejujur-jujurnya mengharapkan, bahkan sesudah Yunus berkhotbah, mengharapkan bahwa mereka tidak bertobat. Mereka mengharapkan kalau bisa Niniwe dijatuhi hukuman seperti yang terjadi dengan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, jika kita berada dalam posisi seperti Yunus, apakah kita mampu mempersalahkan Yunus? Tentu saja tidak. Saya percaya kalau kita punya musuh dan musuh kita dihukum oleh Tuhan, kita mungkin merasa bersuka cita, kita mungkin merasa lega, tidak ada lagi orang yang memusuhi saya. Mungkin itu atasan kita, teman kerja kita yang jahat, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan yang terus merusak hidup kita, merusak keluarga kita, merusak generasi berikut, merusak bangsa dan negara ini. Mungkin itu tetangga kita yang menjengkelkan, yang tidak takut Tuhan. Atau mungkin saudara kita yang tidak mau bertobat dan hidup dalam keegoisan. Bapak Ibu, pernah ada sebuah cerita tentang seorang ibu yang anaknya berumur 11 tahun, anak perempuannya dibunuh oleh seorang anggota gangster dengan tatu di badan. Orang itu punya tatu satu badan. Sejak peristiwa itu, ibu itu dendamnya setengah mati terhadap semua orang bertatu. Siapa saja, mau orang baik, orang tidak baik, pokoknya bertatu, ibu itu benar-benar anti dan menganggap itu sebagai musuhnya. Kira-kira seperti itu gambaran Niniwe, gambaran orang Israel, gambaran Yunus, pandangan mereka terhadap Niniwe, Bapak Ibu. Sehingga kita jangan, dari pelajaran ini kita belajar untuk jangan terlalu cepat untuk menghakimi seseorang, karena kita belum pernah berada di sepatu mereka. Jika kita berada di sepatu mereka, mungkin kita bisa memahami kekhawatiran mereka, memahami kemarahan mereka, kekecewaan mereka. Walaupun sekali lagi, kita bisa belajar mengerti, walaupun kita tidak membenarkan perbuatan mereka. Sehingga bagian pertama ini kita belajar sekali lagi untuk tidak cepat menghakimi perbuatan atau tindakan orang lain, atau cara berpikir orang lain. Karena mungkin kita harus mengerti latar belakang, mengapa mereka melakukan atau memilih melakukan hal itu. Yang kedua, doa jujur dari Yunus. Yunus pasal 4 ayat 2 dan 3. Berdoalah Yunus, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu apa? Engkaulah Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bapak Ibu, di sini akhirnya kita memiliki jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Paling tidak terhadap 2 pertanyaan yang pertama. Mengapa Yunus memilih untuk lari ke Tarsis daripada mengkhotbahkan pertobatan untuk Niniwe?
alasan mengapa dia lebih memilih mati daripada taat kepada Tuhan. Keduanya memiliki jawaban yang sama, karena Yunus mengenal benar karakter Allah sebagai Allah yang penuh kasih, penuh sayang, penuh pemurah hati, Allah yang lambat marah, Allah yang berlimpah kasih setia dan menyesal terhadap rancangan hukuman yang diberikan kepada orang yang jahat, tapi kemudian orang itu bertobat. Yunus mengutip Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Karena mengetahui sikap atau karakter Allah ini, Yunus tidak ingin Allah menunjukkan kasihnya kepada orang Niniwe. Yunus tidak ingin Allah membatalkan hukuman terhadap Niniwe. Karena itu Yunus tidak setuju dengan cara Tuhan untuk membatalkan hukuman terhadap Niniwe, dan karena itu Yunus ingin mengatur Allah, mengatur apa yang harus Allah perbuat. Yunus ingin mengontrol apa yang harus Allah lakukan. Sudah selayaknya Allah mengasihi Yunus, mengasihi Israel, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tapi tidak seharusnya Allah mengasihi Niniwe. Biarkan mereka mati dalam hukuman seperti yang terjadi terhadap Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, bukankah seperti itu juga hidup kita sebagai orang percaya? Kita katakan kita born again, kita sudah lahir baru, kita merasa kita layak mendapatkan kasih karunia, tapi tidak dengan musuh-musuh kita. Bahkan ketika musuh-musuh kita bertobat, kita mengharapkan mereka masih mendapat hukuman Tuhan. Kita lupa Roma pasal 3 ayat 10-12 yang katakan, tidak ada seorang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak seorang pun, Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu dan saya, termasuk Yunus dan bangsa Israel. Kita mengira bahwa dengan berbuat baik kita dapat masuk surga. Kita mengira dengan perbuatan baik kita dapat membeli keselamatan kekal. Kita mengira dengan menjadi orang Kristen kita layak di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak. Kita mengira bahwa mereka yang jahat, yang tidak percaya Tuhan, layak untuk mendapatkan hukuman. Dan tentu ini konsep yang salah. Karena apa? Roma pasal 3 tadi katakan kita tidak lebih baik dari musuh kita, dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena kita pun membutuhkan anugerah yang sama. Kembali kepada bagian yang ketiga. 2 pertanyaan Yunus 4 ayat 4 dan 9. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ayat 9. Firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Bapak Ibu, inilah pertanyaan yang terkadang Tuhan tanyakan kepada kita, tidak saja kepada Yunus. Tuhan menanyakan Yunus pertanyaan yang sama. Seolah-olah Tuhan ingin katakan, Yunus, kamu tidak punya hak untuk menghakimi orang Niniwe. Kamu tidak punya hak untuk membalas kejahatan mereka. Yunus, aku punya hak untuk menghancurkan hidup kamu, karena kamu tidak lebih baik daripada orang Niniwe. Orang Niniwe melakukan kejahatan karena mereka tidak tahu membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Yunus pasal 4 ayat 11. Bapak Ibu, dengan kata lain Tuhan ingin mengatakan, hei Yunus, kira-kira gambarannya seperti ini. Kamu berbuat benar, kamu berbuat baik karena kamu memang tahu kebenaran, beda antara hal yang benar dan jahat. Tapi orang Niniwe tidak. Mereka melakukan kejahatan karena mereka tidak mengenal Allah. Gambarannya sama seperti kalau saya punya anak umur 1 tahun, kalau saya marah dia dan ketika dia dalam gendongan saya katakan tidak, nggak boleh, dia tempeleng saya. Mungkin saya rasa, oh lucu, wow anak kecil ini sudah bisa tempeleng saya. Tapi anak yang sama ketika dia bertumbuh dewasa menjadi 16 tahun, saya katakan nggak boleh buat ini, dan dia tempeleng saya. Saya tentu tidak akan membiarkan perbuatan itu perbuatan yang salah. Karena anak umur 1 tahun belum mengerti. Tapi anak umur 16 tahun tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Seperti itulah gambaran Yunus dan Niniwe. Sehingga ketika Tuhan menanyakan pertanyaan ini 2 kali. Ketika dia menanyakan dalam ayat yang keempat, Yunus tidak menjawab. Apa yang Yunus buat? Dalam ayat yang kelima, Yunus keluar meninggalkan kota itu, tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Coba lihat Bapak Ibu. Dia tidak menjawab pertanyaan Tuhan, layakkah engkau marah?
Tapi dia lari, dia keluar mendekat ke pinggiran kota. Sesudah dia tahu Tuhan membatalkan hukuman terhadap Niniwe, Yunus keluar karena dia marah kepada Tuhan. Dia menunggu apa yang akan terjadi terhadap Niniwe. Rupanya dia masih berharap bahwa Tuhan berubah. Dengan dia marah kepada Tuhan, mungkin Tuhan bisa berubah. Tuhan bisa mengubah keputusannya sehingga dia pergi duduk menunggu di sana, menonton, menanti, berharap bahwa Tuhan akan menunggang balikan Niniwe seperti Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Bahkan mungkin Yunus menunggu hari kematiannya. Lebih baik dia mati daripada dia menanggung kemarahan bangsa Israel dan kemungkinan serangan terhadap dia. Bapak Ibu, pertanyaan yang sama diajukan Tuhan sekali lagi. Ketika Tuhan menumbuhkan pohon jarak, menudungi kepala Yunus dari panas terik. Ketika Tuhan mengirimkan angin yang panas dan mengirimkan ulat untuk memakan pohon jarak yang Tuhan tumbuhkan dalam sehari dan mati dalam semalam, Yunus marah. Karena itu Tuhan katakan, patutkah engkau marah karena pohon jarak ini? Dan dalam ayat 9, dalam pertanyaan yang kedua, Yunus menjawab, ya Tuhan, patut aku marah. Selayaknya aku marah sampai mati. Bapak Ibu, mengapa di ayat 9 Yunus berani katakan, layak aku marah sampai mati? Karena pohon jarak yang menudungi dia diambil oleh Tuhan dalam sekejap. Tuhan mematikan pohon jarak itu dalam semalam. Dan Yunus menjadi marah karena dia sayang kepada pohon jarak itu. Karena itu Tuhan katakan, kamu lebih sayang kepada pohon jarak itu dari kepada 120.000 jiwa yang tidak bisa membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Tuhan sedang memberikan perbandingan, ini loh pohon jarak yang tidak kamu tanam, tidak kamu pelihara, yang hidup dalam semalam dan mati dalam sesaat. Kamu sayang kepada pohon jarak ini yang tidak tahu neraka dan surga. Tapi kamu tidak peduli kepada 120.000 jiwa yang jahat yang bertobat dan diselamatkan. Bapak Ibu, gambaran Yunus ini merupakan gambaran hidup Bapak Ibu dan saya, orang Kristen. Kadang-kadang kita marah dengan kemarahan yang tidak layak sama sekali. Kemarahan Yunus sangat tidak pantas. Dan mungkin saya dan Bapak Ibu sering melakukannya. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita marah kepada Tuhan dengan tidak pantas atau tidak layak? Ketika kita berpikir bahwa kita layak menerima berkat Tuhan dan Tuhan tidak memberikan kepada kita. Ketika kita berpikir kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab doa kita. Malah Tuhan memberikan berkatnya kepada orang, kepada musuh kita yang tidak mengenal Tuhan. Ketika Tuhan mengambil sesuatu yang kita anggap berharga dalam hidup kita, kekayaan kita, kesehatan kita, uang kita, orang-orang yang kita kasihi, mimpi-mimpi kita, rencana-rencana kita ke depan, pekerjaan kita, binatang kesayangan kita, apa saja. Kita marah kepada Tuhan dan kita merasa bahwa Tuhan tidak seharusnya mengambil itu daripada kita. Kapanpun kita merasa benar di hadapan Tuhan dan Tuhanlah yang salah, kita sedang melakukan hal yang sama dengan Yunus. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu? Saya pernah berdoa untuk satu hal tahun 2010. 1 tahun saya berdoa untuk hal itu dan Tuhan tidak menjawabnya. Saya marah kepada Tuhan, saya kecewa kepada Tuhan. Tapi tahun 2018, 8 tahun kemudian, saya baru tahu kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya. Rupanya itu untuk kebaikan saya dan keluarga saya. Bapak Ibu, seringkali kita melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Karena kita merasa kita lebih baik, lebih pintar, lebih wise, lebih tahu jalan hidup kita daripada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yunus. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekarang? Yang keempat, yang terakhir. Pelajaran dari Yunus pasal 4 ayat 10 dan 11. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang sedikit pun engkau tidak berjerih lelah. Tidak engkau tumbuh dalam 1 malam, binasa dalam 1 malam. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Bapak Ibu, kisah Yunus ini unik karena berakhir di pasal 4.
menggantung di sana. Kalau mau jujur, seharusnya Yunus ini berakhir di Yunus pasal 3. Happy ending. Ketika Yunus bertobat, berkhotbah kepada bangsa Niniwe bertobat, happy ending, selesai. Tapi Yunus tidak berakhir di Yunus pasal 3. Yunus berakhir di Yunus pasal 4. Karena apa? Kitab Yunus tidak berbicara soal Niniwe. Kitab Yunus berpusat atau berorientasi kepada Yunus, sang nabi. Karena apa? Tuhan sedang berurusan dengan seorang laki-laki, seorang nabi, seorang anak Tuhan yang berhati dingin. Yunus tidak peduli dengan keselamatan Niniwe, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kirinya. Yunus hanya peduli dengan dirinya, dengan kekhawatiran akan keselamatannya di masa mendatang. Yunus hanya mempedulikan reputasinya di mata bangsa Israel. Yunus hanya peduli dengan keselamatan bangsa Israel di masa yang akan datang. Ataukah dia akan dicap sebagai pengkhianat bangsa Israel? Kisah Yunus ini menjadi pelajaran penting untuk kita. Adakah kita berhati seperti Yunus, Bapak Ibu? Hati yang dingin, hati yang tidak peduli dengan keselamatan musuh kita, orang lain di sekitar kita yang kita anggap musuh, kita anggap ancaman, yang tidak mengenal Tuhan. Pernahkah kita berpikir dalam hidup kita sekian tahun yang Tuhan izinkan dalam dunia ini, yang begitu singkat, 70-80 tahun. Ketika Tuhan mengizinkan ada musuh dalam hidup kita, kita harus berdoa untuk keselamatan mereka, khususnya ketika mereka belum diselamatkan oleh Tuhan. Atau kita tidak peduli, kita katakan, puji Tuhan kalau kamu dihukum oleh Tuhan, puji Tuhan kalau kamu dapat hukuman. Ketika kita melihat daerah-daerah yang bukan daerah Kristen mendapat bencana alam, kita katakan puji Tuhan. Sudah seharusnya, selayaknya dia mendapat hukuman Tuhan. Kita tidak punya belas kasihan, tidak punya compassion, karena hati kita adalah hati yang dingin. Bapak Ibu, kadangkala Tuhan ingin membawa kita, doa kita tidak jawab karena Tuhan ingin membawa kita punya hati yang penuh compassion, belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan hati yang dingin. Saya ingat sebuah ilustrasi yang diceritakan oleh Dr. Howard Hendricks dari seminari teologi di Dallas. Dia ambil eksperimen dengan mengumpulkan beberapa student, dan mereka tiap-tiap student, dan dia memilih 10 orang yang membenci mereka dan yang boleh katakan mereka yang mereka benci. 10 orang ini akan mereka doakan selama beberapa tahun. Dan eksperimen ini dilakukan selama beberapa tahun, dan mereka kemudian kumpul lagi untuk melihat bagaimana hasilnya. Selama beberapa tahun mereka berdoa untuk musuh mereka, orang yang tidak mereka sukai, orang yang tidak menyukai mereka, berdoa untuk keselamatan jiwa orang tersebut. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi adalah pada akhirnya mereka melihat masing-masing 10 orang yang mereka doakan untuk bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kita tidak mendapat upahnya. Tapi ketika kita mempedulikan orang lain yang berbuat jahat kepada kita dan mendoakan mereka, peduli dengan keselamatan jiwa mereka, itulah yang Tuhan inginkan terhadap Yunus, terhadap saya, dan terhadap Bapak Ibu semua. Terhadap siapa hari ini hati Bapak Ibu sedang dingin? Mungkin musuh itu adalah suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kerja kita, teman gereja kita, siapa saja. Hari ini firman Tuhan mungkin untuk Bapak Ibu dan saya. Katakan, Tuhan, saya punya hati dingin kepada dia, tapi tolong saya untuk mengampuni dia, mendoakan dia, membawa dia sampai satu saat kelak dia menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bertobat dan dilepaskan dari hukuman api neraka. Bapak Ibu, saya berdoa supaya firman Tuhan ini yang sudah jadi berkat untuk saya bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu juga. Mengubah hati yang dingin untuk menjadi hati yang penuh dengan compassion, dengan belas kasihan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau mengasihi semua bangsa, Engkau ingin semua bangsa diselamatkan. Karena Engkau sendiri berkata ketika ada jiwa yang bertobat, malaikat di surga bertempik sorak. Karena itu kami berdoa, ya Tuhan, ampunilah kami jika Engkau mendapati hati kami adalah hati yang dingin, yang tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Kami ingin bahkan mengharapkan penghukuman untuk mereka.
Kami bahagia ketika mereka dihukum, ampunilah kami ya Tuhan. Jika itu ada dalam hidup kami, dalam hati kami. Ubahlah hati kami dari hati yang dingin. Berilah belas kasihan Allah, compassion, kasih agape itu ada dalam hati kami untuk mempedulikan musuh kami. Orang-orang yang tidak kami sukai, bahkan yang tidak menyukai kami. Kami mau doakan mereka, membawa mereka ke depan hadirat Tuhan, sehingga satu waktu kelak mereka juga boleh mengalami pertobatan kekal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk bagian kebenaran firman Tuhan hari ini yang menutup pelajaran kitab Yunus. Dan hamba berdoa di akhir pelajaran kitab Yunus ini, kamilah, masing-masing kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, mengambil keputusan untuk bertobat lebih dahulu sebelum musuh kami diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini melalui Yunus pasal 4 yang telah disampaikan oleh Ibu Sarah. Baik, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada satu pengumuman. Selamat ulang tahun yang berulang tahun minggu ini tanggal 27 Mei. Selamat ulang tahun Pak Henriko, ulang tahun 27 Mei, Tuhan memberkati Pak Henry selalu. Baik Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.